doa novena Judas Tadius. Kenapa saya serapikan, saya singkirkan dari gereja? Kerap kali itu ada tulisannya begini nih, novena yang tidak pernah gagal. Dikira kalau kita udah 9 hari berdoa itu, lalu kita berhak mewajibkan Tuhan mengabulkan apa yang kita mohonkan. Padahal itu bukan tujuan novena. Kerap kali kita lupa, lalu jadi mengkultuskan satu doa tertentu sebagai mantra, bahwa kalau doa novena ini pasti Tuhan mengabulkan apa yang aku inginkan. Lalu kemahakuasaan Tuhan, lalu cinta kepada Tuhan tidak mendapatkan tempat lagi. Kita gagal dalam membangun relasi kita dengan Tuhan, seolah-olah doa-doa kita pun adalah mantra. Ada pertanyaan besar nih sebenarnya, apakah yang sedang kita lakukan? Bahwa yang utama bukan permohonan kita, bukan rumusan doanya, tetapi apakah aku semakin merindukan doa-doaku kepada Tuhan. Jadi persoalannya adalah bukan persembahan, tetapi adalah belas kasihan. Hatinya menjadi berbelas kasih. Dan ini yang kita bangun selama 8 hari ini. Cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, dari dalam hari novena yang ke-8 ini, kita diberi teladan iman kembali, yaitu Santo Bonaventura. Hidupnya penuh dengan cinta akan Yesus, sehingga pada saat dia diutus menjadi wakil dalam konsili kedua di Lyon, dia terus berusaha mempersatukan antara gereja ortodoks Yunani dengan gereja Latin Roma. Semangat yang besar untuk mempersatukan persekutuan itu dimulai dari cinta, bukan dari kesadaran akan pentingnya hukum, tetapi dari kerinduan kita akan kehadiran Tuhan. Nah, mari di awal Ekaristi ini kita hening kembali, kita lihat kembali hidup kita masing-masing. Apakah hidupku sibuk dengan aturan-aturan, ataukah sibuk dengan cinta kepada Tuhan yang hadir dalam diri sesama kita? Para saudara terkasih, dalam hidup kita itu setiap hari itu ada dinamika yang menyenangkan, juga yang menyedihkan, suka duka. Ada persoalan, ada juga kegembiraan dalam hidup kita. Dalam awal novena kita, hari pertama dan kedua itu kita diberikan satu kenyataan hidup bahwa hidup kita ini juga penuh dengan persoalan, kesulitan, kesesakan, dan juga kekhawatiran dan ketakutan. Kalau kita fokus terus kepada ketakutan dan kekhawatiran serta persoalan hidup kita itu saja, maka kita akan jadi orang yang keras. Kita lupa bahwa Allah itu sedang melakukan sesuatu dalam hidup kita. Bahwa penderitaan, kesesakan, kesulitan itu bukanlah akhir dari hidup, pengalaman hidup kita setiap hari. Kerap kali ini yang lupa, lalu kita jadi orang yang keras, itu satu sisi. Tetapi juga kalau kita berdoa, terus dikabulkan doanya, doa sesuatu dikabulkan, novena apa dikabulkan. Dulu pernah saya sering ringkas itu, merapikan teks-teks doa, itu loh, doa novena Judas Tadius. Kenapa saya serapikan, saya singkirkan dari gereja? Kerap kali itu ada tulisannya begini nih, novena yang tidak pernah gagal. Novena Judas Tadius. Bukan, ini gawat ini. Dikira kalau kita udah 9 hari berdoa itu, lalu kita berhak mewajibkan Tuhan mengabulkan apa yang kita mohonkan. Wah, ini kan gak benar lagi nih. Jadi seolah-olah kita membeli permohonan itu dengan 9 hari berdoa novena. Padahal itu bukan ini tujuan novena. Maka kerap kali kita lupa, lalu jadi mengkultuskan satu doa tertentu sebagai mantra. Maka dikatakan novena yang tidak pernah gagal. Sehingga orang lalu punya pikiran keliru bahwa kalau doa novena ini pasti Tuhan mengabulkan apa yang aku inginkan. Lalu kemahakuasaan Tuhan, lalu cinta kepada Tuhan tidak mendapatkan tempat lagi.
Orang sibuk dengan, kalau hari ke-8 pas gini nih saya lupa Romo, gimana Romo ya novena saya harus ngulang atau meneruskan? Nanti yang saya mohonkan dikabulkan atau tidak? Itu kan berarti orang sibuk dengan aturannya. Rosario, kalau doa sendiri, saya pas ngantuk, pas peristiwa kedua, tengah-tengah Romo, Salam Maria ke-8, kesirap itu apa ya? Ketiduran terus gimana? Doa saya itu doa atau tidak? Kita gagal dalam membangun relasi kita dengan Tuhan dan hanya berhenti pada aturan-aturan, seolah-olah doa-doa kita pun adalah mantra, rumusan-rumusan doa yang terus kita rapalkan, lalu Tuhan punya kewajiban untuk mengabulkan doa-doa kita. Dan yang utama menjadi lupa bahwa novena, contoh ya, doa novena ini ya, novena ini yang paling penting bukan masalah doa permohonannya, bukan, tetapi kebiasaan kita setiap hari membangun kedekatan cinta kita kepada Tuhan. Brevir, kalau para suster, para frater ini, brevir setiap hari, bukan benar salah, notasinya harus begini, ini harus begini, setelah madah, harus masmur ini, tidak, itu aturannya. Tetapi kalau orang kehilangan cinta, lalu menjadi doa brevir menjadi ngantuk, meditasi harian jadi ngantuk, misa itu hanya sekedar, misa sore lagi, udah begitu. Ada pertanyaan besar nih sebenarnya, apakah yang sedang kita lakukan? Maka kemarin saya katakan trimester ketiga, kalau orang hamil yang gitu, trimester ketiga, ini kan trimester ketiga nih, bulan ke-8 ini, atau hari ke-8 ini, orang mengandung itu penuh dengan persoalan. Kenapa? Sakitnya mulai banyak, bapernya mulai tinggi, lalu orang mulai lupa bahwa dia sedang dipercaya memelihara, merawat rahmat kehidupan. Kita lupa juga bahwa yang utama bukan permohonan kita, bukan rumusan doanya, tetapi apakah aku semakin merindukan doa-doaku kepada Tuhan? Apakah aku semakin merindukan kesempatanku untuk berdoa? Entah novena, entah Bapa Kami, entah brevir, entah meditasi setiap hari. Jadi persoalannya adalah bukan persembahan, tetapi adalah belas kasihan. Hatinya menjadi berbelas kasih. Dan ini yang kita bangun selama 8 hari ini. Lalu kita mulai ingat pada hari ketiga, novena hari ketiga, belas kasih. Orang Samaria yang mengabaikan hukum, yang mengabaikan orang ini, orang Yahudi yang membenci aku atau tidak. Dia mulai membuka hati, lalu menggerakkan belas kasihnya untuk melakukan sesuatu. Maka yang perlu kita tanyakan dalam hidup kita adalah, apakah dalam berbuat baik, dalam melakukan hal-hal rohani setiap hari, brevir, meditasi, ekaristi, bahkan melakukan hal yang baik, membantu orang, bersedekah, membantu di panti asuhan, ataupun apapun lah itu, apakah hatiku semakin rindu untuk dekat dengan Tuhan atau tidak? Ataukah hal-hal yang baik yang kulakukan itu lama-lama menjadi beban? Nah itu ya, itu menghela nafas tuh, kalau kita makan hal yang baik terus kita menghela nafas, kita perlu waspada. Ada sesuatu, setannya ya, kalau orang tuh makin ingin dekat dengan Tuhan, setan makin menarik kita makin jauh dari Tuhan. Makin kita rajin untuk melakukan sesuatu yang baik, makin setan mengatakan, halah, gak ada fungsinya, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya kamu doa gitu. Buktinya itu loh, permohonanmu gak pernah dikabulkan. Udah ganti doa, gak usah doa itu. Itu godaan setannya. Lalu kita mulai mencari doa-doa yang manjur agar keinginan kita saja yang terpenuhi. Padahal bukan itu tujuan utama kita. Nah, coba direnungkan sekarang. Apakah perbuatan baik bahkan rohaniku yang entah dijadwal setiap hari jam berapa memberi aku kegembiraan ataukah beban dalam hidupku setiap hari? Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan.
hingga Engkau datang. Mari kita siapkan diri untuk beradorasi sejenak, dan juga kita siapkan teks doa novena pelindung Keuskupan Malang. Doa novena pelindung keuskupan kita bersama dengan doa Bunda Maria di hadapan sakramen Maha Kudus ini. Ya perawan tersuci dan tak bernoda, semarak dan cahaya Karmel, Engkaulah yang memperhatikan orang-orang yang senantiasa mengenakan busana kesucian. Pandanglah hamba-Mu ini dengan penuh kerahiman, dan naungilah aku dengan mantel perlindungan-Mu yang khusus. Kuatkanlah aku yang lemah ini dengan daya kekuatan-Mu. Sinarilah kegelapan budiku dengan kebijaksanaan-Mu. Tambahkanlah dalam diriku iman, harapan, dan kasih. Hiasilah jiwaku dengan kelimpahan rahmat dan kebajikan-Mu, sehingga aku mampu menyenangkan Dikau dan Putra-Mu. Terlebih bantulah aku dalam permohonan ini. Ya Bunda terberkati, bantulah aku dalam hidup ini, dan hiburlah aku pada saat ajalku, dengan kehadiran-Mu yang penuh kelembutan. Dan akhirnya, hantarlah aku ke hadapan Tritunggal Maha Kudus, supaya aku dapat memuji dan memuliakannya di surga selama-lamanya. Amin.